Saudaraku sekalian yang saya muliakan, mari mendekat kepada Nabi Muhammad. Cara pertama, kenali Nabi Muhammad dari orang-orang yang sudah kenal rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Yang kedua, kalau kamu kepengen dekat dengan Nabi Muhammad, Nabi ada bilang, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Orang yang terdekat tempatnya denganku di hari akhirat adalah yang paling banyak baca salawatnya kepadaku. Jadi kamu kepengen deket sama Nabi Muhammad, banyakin baca banyakin salawatan. Daripada nganggur-nganggur, daripada baca gak jelas, daripada nyanyi gak jelas, ya. Lebih baik salawatan aja. Gak pernah salah, salawatan tuh gak pernah salah. Sampai-sampai Sayyidina Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, beliau mengatakan, tidak ada permasalahan hidup di dunia maupun akhirat yang tidak dapat terselesaikan dengan sholawat. Dunia aja gitu, apalagi akhirat. Maka teman-teman, mumpung nih masih dikasih kesempatannya sama Allah, bersolawatlah pada baginda Nabi besar. Solawatnya solawat apa Ustaz? Apa aja, yang penting solawat. Dan indahnya solawat, kalau ada orang bilang kayak begini, Ustaz bagusan mana, zikrullah atau solawatan? Teman-teman, indahnya solawat, dalam solawat terdapat zikrullah, kan begitu? Kamu gak bisa disebut sholawat kalau kamu gak menyebut nama Allah. Kamu gak disebut sholawat kalau kamu bilangnya begini, Muhammad. Gak bisa. Namanya bukan sholawat. Sholawat tuh harus ada Allahnya. Entah itu Allahumma sholli. Ada sholawat, ada Allahummanya, kan begitu. Atau gini, sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam, ada Allahnya. Jadi dalam semua sholawat itu ada zikrullahnya di sana. Ustazah, tapi itu kan ditulis bukan oleh Nabi, berarti itu bid'ah. Ini aneh nih. Ada nih yang begini nih. Di sini sih nggak ada. Yang bilang baca sholawat kamilah bid'ah, yang bilang baca sholawat nariyah tuh, ya bid'ah gitu kan. Sholawat tibil gulub bid'ah, sholawat ini bid'ah. Teman-teman, perintahnya itu loh disuruh sholawat, ya kan. Jadi di saat misalnya nih ada yang sambutan, terus bilang kayak gini, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada cahaya paling benderang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sholawat apa bukan? Emang Nabi Muhammad pernah ngomong kayak begitu? Nabi gak pernah ngomong bahasa Indonesia. Betul? Disebut sholawat apa enggak tuh yang saya sampaikan tadi? Sholawat teman-teman, sholawat. Sebab perintahnya adalah sholawat. Mau dibaca atau tidak dibaca sama Nabi Muhammad SAW, selagi kamu mendoakan sholawat salam tercurah kepada Nabi Muhammad, itu namanya sholawat. Hanya tidak boleh dibaca di dalam sholat, begitu kan? Karena dalam sholat kamu tidak boleh berbahasa selain bahasanya Nabi Muhammad
yang telah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Maka kita dalam sholat kita ikutan cara sholawatnya Nabi Muhammad, yaitu membaca sholawat Ibrahimiyah. Tapi di luar sholat kamu bebas bersolawat. Sama aja kayak perintah Allah, fadhkurullaha adzkurkum, berdoalah kalian. Misalnya gitu ya, sebutlah namaku kata Allah. Namanya zikrullah. Kalau zikrullah selagi kamu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, itu namanya zikrullah, teman-teman. Mau kamu baca ya Allah ya Allah, mau kamu baca la ilaha illallah, mau kamu baca subhanallah bihamdi, mau kamu baca la haula wala quwata illa billah, selagi ada zikrullah di situ semuanya boleh-boleh aja selagi tidak dalam sholat. Kalau dalam sholat udah ada pakemnya, diatur sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ruku kamu bertasbih, saat sujud kamu bertasbih, udah ada aturannya. Tapi selain daripada itu, nih kamu hari-hari nih, saya memutuskan, misal setiap hari saya mau baca la ilaha illallah 100 kali. Bid'ah apa enggak bid'ah? Enggak bid'ah, teman-teman. Kamu kok baca apaan sih? Saya baca la ilaha illallah. Berapa kali? 300 kali tiap hari. Bid'ah, Nabi Muhammad enggak pernah kayak gitu, mana ada hadisnya. Teman-teman saudaraku sekalian, enggak begitu beragama, tidak begitu cara beragama. Beragama itu ada yang ibadah mahdoh, ibadah yang sudah diatur dalam Islam, tidak menerima kreativitas. Ya, cara wudhu itu nggak bisa tuh, nggak menerima kreativitas. Kan yang berbuat salah nih pantat, berarti kalau saya wudhu pakai usap pantat nggak usah. Tidak menerima kreativitas, itu udah diatur. Ibadah mahdoh, teman-teman. Cara sholat, kamu gak bisa ikutan ngatur. Ibadah mahdoh, ibadah murni. Memang ibadah yang sudah ritual, udah diatur sama Allah SWT caranya. Selain daripada itu, ada banyak ibadah-ibadah ghair mahdoh yang tidak murni. Artinya tidak ritual. Bukan sesuatu yang sudah diatur dari atasnya gitu, enggak. Kayak caranya berbuat baik pada orang tua, caranya berbuat baik kepada sesama. Nah itu kan gak ada aturannya secara jelas. Pokoknya yang namanya bikin baik dah. Kita paham sebagai manusia kan begitu. Sehingga sekalian diperintahkan zikrullah, yaudah zikir gitu. Apapun, gak pernah bid'ah yang namanya zikir. Demikian pula diperintahkan baca sholawat, gak pernah bid'ah yang namanya baca sholawat. Sebab ada perintahnya secara umum, shollu kama ra'aitumuni usolli. Begitu. Jelas? Jelas ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Jadi kamu baca sholawat. Sholawatnya berapa kali? Itu terserah dah. Yang penting Nabi Muhammad mengatakan, akthiru minas salati alayya fa inna salatakum alayya nurul lakum yawmal qiyamah. Kata Nabi, perbanyaklah bersolawat kepadaku, sebab solawat kalian padaku akan menjadi cahaya bagi kalian di akhirat nanti. Akthiru minas salati alayya fa inna salatakum alayya nurul lakum yawmal qiyamah. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan, aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat tempatnya denganku di akhirat adalah yang paling banyak baca solawatnya kepadaku. Mudah-mudahan Allah jadikan sisa hidup kita dapat mengamalkan ilmu ini. Karena ilmu tuh perlu diterima dulu, kemudian perlu diamalkan. Dan dua-duanya perlu hidayah dari Allah. Kita minta dua-duanya sama Allah. Hidayah untuk bisa mendapatkan ilmu, hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu. Insya Allah. Dah itu aja. Biar gak kebanyakan ntar lupa.
Ya. Kenapa kita perlu mendekat kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad pintunya Allah. Manusia paling terkasih di sisi Allah. Manusia paling tercinta di sisi Allah. Dan yang kedua, karena Nabi Muhammad cintanya kepada kita luar biasa. Bagaimana cara mendekat kepada Nabi Muhammad? Dua aja juga, teman-teman sekalian. Kenali Nabi Muhammad dengan cara seringlah bersama dengan pecinta, sebab rasa bisa ditularkan dengan kebersamaan, bukan dengan pengetahuan. Saudaraku sekalian saya muliakan, kemudian yang kedua, perbanyak membaca sholawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.